You're a prince. Must have been would-be princesses. Or perhaps another prince. A bit of both. I suspect the same as you. Episode 3 serial Loki akhirnya mengonfirmasi orientasi The God of Mischief sebagai biseksual, menjadikan Loki yang diperankan Tom Hiddleston sebagai karakter major pertama di Marvel Cinematic Universe yang dideklarasikan sebagai LGBT, 1 dekade setelah debutnya di MCU lewat film Thor yang tayang 2011 lalu. They have paid with their lives. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Sinema. Deklarasi Loki sebagai biseksual muncul dalam percakapannya bersama Sylvie alias Loki versi perempuan yang diperankan Sofia Di Martino. Waktu itu mereka berdua terlibat obrolan yang cukup dalam soal kehidupan masing-masing, termasuk percintaan. Setelah menceritakan hubungan jarak jauhnya yang serius dengan tukang pos, Sylvie balik nanya soal percintaan Loki, namun dengan redaksi yang menjurus ke orientasi seksual sang God of Mischief. Segera setelah episode 3 ini tayang, Kate Herron sang sutradara membuat tweet yang mengungkapkan goalnya untuk mendeklarasikan Loki sebagai biseksual sejak awal, yang mana hal tersebut adalah bagian dari karakter Loki, dan juga sang sutradara secara personal. Niatan mengangkat keterwakilan LGBT di MCU sebenarnya juga ditunjukkan sutradara Joe Russo dalam Avengers Endgame. Lewat cameo-nya di film tersebut, Russo tampil sebagai karakter gay di sesi terapi kelompok yang dipimpin Steve Rogers, Captain America, diperankan Chris Evans. Menurut Russo, dalam wawancaranya dengan Deadline, kehadiran karakter gay di MCU adalah bentuk kesadaran akan pentingnya representasi tiap kalangan. Menghadirkan kisah LGBT di Avengers menjadi bentuk dukungan terhadap keragaman dan orientasi individu. Oke, kembali ke Loki. Sebenarnya tanda-tanda Loki sebagai biseksual udah mulai dimunculin dari awal serialnya tayang. Sebagaimana tertulis di kolom gender Loki, disebutkan kalau statusnya adalah fluid, yang artinya nggak pasti, bukan cowok apa cewek. Mengacu komik, Loki emang punya kemampuan berubah jadi perempuan, namun sampai saat ini di MCU, keahlian yang satu ini belum sekalipun terlihat. Belakangan, kita tahu kalau dalam timeline lain di MCU, terdapat karakter Sylvie alias Loki versi perempuan. Karakter Loki emang sulit dijabarkan secara gender. Bahkan dalam mitologi Nordik, Loki juga sering berubah jadi perempuan, yang dalam satu kesempatan bahkan pernah hamil ketika menjelma jadi kuda betina. Dan di dunia Marvel, Loki sebagai biseksual jelas bukan hal baru. Di komik, biseksualitas Loki disiratkan secara spesifik dalam Young Avengers nomor 15 yang terbit 2013 lalu. Meski demikian, Loki sebenarnya bukan karakter MCU pertama yang dimunculkan sebagai biseksual. Koleganya di Asgard, Valkyrie, yang diperankan Tessa Thompson, sejak 2019 telah dikonfirmasi sebagai karakter biseksual. Dalam ceritanya di komik, orientasi tersebut terlihat waktu Valkyrie mencium antropolog perempuan bernama Annabelle Riggs. Di MCU, orientasi seksual Valkyrie memang belum terlihat secara eksplisit, tapi kesukaannya terhadap sesama perempuan tersirat di Thor Ragnarok yang tayang 2017. Sinyalemen itu bisa dilihat dalam adegan kilas balik waktu Valkyrie kehilangan sesama prajurit perempuan saat melawan Hela. Tersirat kalau prajurit yang gugur tersebut kemungkinan kekasihnya. When she tried to escape her banishment, he sent the Valkyrie in to fight her back. I only survived because... Look, I already faced her once back when I believed in the throne. And it cost me everything. That's what's wrong with Asgard. Konon, sang sutradara, Taika Waititi, berkeinginan menggambarkan orientasi seksual Valkyrie secara lebih eksplisit. Dia dikabarkan sempat membuat adegan yang menampilkan seorang perempuan keluar dari kamar Valkyrie. Pada akhirnya, adegan itu dipotong dan nggak tayang di Thor Ragnarok. Di film Avengers Endgame, juga terdapat adegan Valkyrie yang dipotong, tepatnya ketika dia lagi berdua sama Thor, jelang akhir film tersebut. Dari setnya, jelas kalau ini bagian dari adegan ketika Thor pamit dan menyerahkan kursi pimpinan Asgard ke Valkyrie. Valkyrie yang memberi semangat ke Thor rupanya disalahartikan sama sang dewa petir. Karena kegeeran, si Thor pun nyosor dan bermaksud mencium Valkyrie. Sayangnya adegan romantis tak terduga ini nggak kejadian. Valkyrie memilih menghindar dan situasi awkward pun tak terhindarkan. No, I'm sorry, I thought that there was a squeeze. Yeah, it was like a good luck squeeze. Right. It wasn't like a kiss me squeeze. That's so embarrassing. No, that's okay. Pengambilan adegan ini bisa aja gimmick atau komedi di Avengers Endgame, tapi bisa juga untuk menyiratkan orientasi seksual Valkyrie yang biseksual. Di film berikutnya, Thor Love and Thunder, Valkyrie kemungkinan bakal mendapatkan kembali kisah asmaranya. Karena sebagaimana kita tahu, Thor sudah menyerahkan kursi Raja Asgard ke Valkyrie. Dan sebagaimana raja pada umumnya, tentu nggak bakal lengkap tanpa seorang ratu di sampingnya. I think first of all, as new king, she needs to find her queen. So that would be...
business, she has some ideas. Kemunculan karakter LGBT di Marvel Cinematic Universe nggak bakal berhenti di Loki dan Valkyrie. The Eternals yang tayang November 2021 menampilkan karakter utama Marvel pertama di layar lebar dari kalangan gay. Adalah Phastos yang diperankan Brian Tyree Henry. Dia bahkan memiliki anak bersama pasangannya yang diperankan oleh aktor Hus Lehman. Keduanya juga dikabarkan bakal tampil dalam adegan ciuman pertama yang melibatkan aktor sesama jenis di MCU. Sebenarnya beberapa karakter di MCU juga memiliki orientasi LGBT di komik, termasuk Ayo yang merupakan prajurit Dora Milaje dan anak Scarlet Witch, Billy alias Weekend. America Chavez yang bakal debut di layar lebar dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga merupakan karakter LGBT. X-Men yang kini dipegang Marvel Studio juga memiliki banyak mutan yang telah dideklarasikan LGBT, termasuk Iceman, tak terkecuali Deadpool yang juga dikenal sebagai karakter panseksual. Deklarasi Loki dan kemunculan karakter LGBT lain di MCU memang dikemukakan sebagai dukungan terhadap kelompok minoritas dan rentan diskriminasi. Namun dari segi marketing, ini bisa saja langkah menjangkau pasar penonton yang jauh lebih luas. Deklarasi Loki pun menjadi sangat ideal karena tayang tepat pada perayaan Pride Month yang berlangsung tiap Juni. Tapi di sisi lain, strategi ini bisa jadi bumerang karena nggak setiap budaya dan masyarakat lumrah dengan orientasi menyimpang. Maka bagi MCU, jelas bahwa influence dan reputasinya bakal melewati ujian berat, terutama di negara dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih udah nonton. Silahkan di dislike jika kurang berkenan, jangan ragu buat di subscribe kalau ternyata berkenan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya.